Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan izinnya lah kita bisa mengikuti kegiatan Zoom di pagi ini yang bertujuan untuk memenuhi tugas kelompok gawat darurat. Sholawat beserta salamnya semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum saya buka acara, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Saya Risma sebagai moderator, dan ada Kak Aralicia sebagai pemateri, dan yang lainnya sebagai anggota. Adapun rangkaian acara pada kesempatan kali ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga proses tanya jawab, dan yang terakhir doa tutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara presentasi pagi ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut kepada sesi penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Kak Aralicia. Kepada Kak Aralicia, waktu dan layar dipersilahkan. Selamat siang, perkenalkan saya dengan Aralicia Vanessa, perwakilan dari kelompok 6 yang akan mewakili pemaparan bakat. Untuk beberapa kelompok saya sendiri Aralicia Vanessa, yang kedua ada Ayulia, yang ketiga ada Dani Apriana, yang keempat ada Alvika Naswa, yang kelima ada Kuano, yang keenam ada Husti, yang ketujuh ada Muhammad Ali, yang kedelapan ada Rosa Septiani, yang kesembilan ada Riham Siti Rahmat, yang kesepuluh ada Risma Mati, yang ke-11 ada Siti Nur Rahma, ke-12 ada Siti Nur Hamidah, yang ke-13 ada Sasya Al-Fatih. Saya akan memaparkan mengenai luka bakat. Luka bakat itu sendiri merupakan kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada air panas, api, yang ketiga ada bahan bahannya, yang keempat ada listrik atau radiasi. Ini menurut Undang RO tahun 2023. Penyebab dari luka bakar itu sendiri secara umum, penyebab luka bakar adalah 4 kategori menurut Undang RO tahun 2023. Yang pertama ada paparan api. Paparan api bisa secara langsung maupun tidak langsung. Paparan api secara langsung, api yang membakar baju yang baru saja dipakai sehingga menyebabkan cedera pada bagian pasien. Ini ada benda panas, kontak benda panas yang kontak secara langsung seperti rokok, air panas, atau besi panas. Selanjutnya ada uap panas dari kebakaran dan air radiator mobil. Hal ini menyebabkan terhidupnya uap panas pada saluran pernafasan, sehingga akan merusak jaringan pada saluran pernafasan pada paru-paru. Saluran pernafasan distal ini termasuk alveoli, bronchus. Selanjutnya ada gas panas. Gas panas ini bisa terjadi disebabkan karena dari asap panas yang timbul dan kebakaran yang timbul yang menyebabkan pada saluran pernafasan atas. Hal ini dapat menyebabkan udin pada saluran pernafasan atas sehingga terjadinya udin. Kenapa bisa terjadi udin? Disebabkan karena pembuluh darah yang rusak dan terjadinya permeabilitas yang meningkat sehingga penyerapan cairan pada saluran pernafasan atas ini juga meningkat dan terjadi udin. Selanjutnya ada aliran listrik. Aliran listrik ini dapat merusak jaringan tubuh. Luka bakar dapat mengenai kulit bagian dalam. Contohnya yang pertama ada sengatan listrik, yang kedua ada percikan listrik. Ada luas dan kedalaman luka bakar.
menurut Wallace, membagi tubuh atas bagian 9% atau kelipatan 9 yang terkenal dengan nama Rule of Nine, yaitu yang pertama, pada bagian kepala dan leher bisa dikatakan 9%, yang kedua ada lengan, masing-masingnya 9%, yang ketiga ada bagian depan 18%, yang selanjutnya ada bagian belakang 18%, selanjutnya depan 18%, selanjutnya tungkai belakang 18%, dan yang keempat ada genitalia perineum 1%. Ini menurut hasil YANI tahun 2020. Selanjutnya ada outline untuk bayi di bawah usia 1 tahun. Bisa kita lihat ya, ada bagian kepala dan lehernya itu 21%, pada bagian lengannya 10%, pada bagian abdomennya atau perutnya 13%, pada bagian punggungnya ada 13%, bagian pantatnya 5%, pada bagian kakinya ada 13,5%, dan genitalianya 1%. Ini menurut hasil YANI 2021. Selanjutnya itu outline untuk anak-anak bisa dilihat sendiri. Ada gambar yang tertera. Berikut adalah pembagian luka bakar. Luka bakar terbagi menjadi 3 menurut Mariana et al. Tahun 2023. Yang pertama ada luka bakar berat atau bisa disebut kritis, luka bakar derajat 2, luka bakar derajat 2, dan 3. Luka bakar derajat 2 ini luasnya lebih dari 20%. Luka bakar derajat 3 pada luka bisa pada tangan dan kaki atau luasnya lebih dari 10% di tempat kecil. Yang kedua, ada luka bakar sedang. Luka bakar sedang juga termasuk dalam derajat 2 dan 3. Derajat 2 ini luasnya lebih dari 15 sampai 25%. Untuk derajat ketiganya kurang dari 10% kecuali lengan, luka, dan kaki. Ketiga ada luka bakar ringan. Luka bakar ringan ini derajat 2-nya luasnya di bawah 15%. Derajat 3-nya luasnya kurang dari 2%. Selanjutnya ada klasifikasi ke dalam luka. Bisa kita lihat pada tampilan layar. Untuk anatomi fisiologis ya. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada dermis, yang ketiga ada adipose, yang keempat ada otot. Untuk yang pertama, ketebalan superficial derajat 1. Ini bisa kita lihat lukanya masih berada di bagian ke atas dermis ya. Ini biasanya pasien mengalami nyeri, tapi tidak meluka, tidak meninggalkan bekas luka juga. Biasanya sembuhnya 5 sampai 10 hari. Contohnya kulit yang terkena sinar matahari. Selanjutnya ada ketebalan parsial atau menengah derajat 2 ya. Nomor 2 ini luka bakar ketebalan parsial superficial ya. Ini biasanya tidak perlu pembedahan. Namun adanya luka dan lebih sakit dibandingkan yang superficial yang derajat 1. Luka bakar yang nomor 3 ini luka bakar ketebalan parsial. Karena dalam dermis biasanya perlu dilakukan pembedahan dan banyaknya bekas luka, tapi tidak terlalu sakit karena sudah terjadi pembuluhan luka bakar ini sudah masuk ke bagian dermis sehingga terjadinya kerusakan saraf. Biasanya lekuh dan lukanya dalam ya. Semakin dalam luka, semakin besar juga infeksinya. Dan semakin dalam luka, semakin risiko terbentuk jaringan tariknya pada mulutnya. Untuk yang derajat 3 ini ada ketebalan penuh. Ini sudah mencapai dermis bagian bawah hampir ke jaringan adiposenya. Biasanya dia tampak kering, tidak terasa saat disentuh. Yang
ketiga, area kecil akan sembuh dengan bekas luka yang cukup besar atau kontraktur, namun resiko infeksinya agak tinggi ya. Derajat keempat, ini luka bakarnya sudah mencapai bagian otot atau mendekati tulang yang menyebabkan hilangnya bagian yang terbakar. Ini menurut Jess et al. Tahun 2020. Luka bakar menurut Mariana et al. Tahun 2020. Prinsip umumnya adalah keluarkan pendidikan dari sumber panas atau jauhkan penderita dari sumber panas tersebut. Yang pertama, kalau misalkan kita melihat pasien terjadi kebakaran di suatu tempat, pertama itu jauhkan dari sumber panas tersebut. Contohnya bajunya yang terbakar kita lepas. Terus kalau misalkan ada yang tersengat listrik, jauhkan sumber listrik itu dengan tongkat atau dengan benda ya, jangan dengan tangan. Prioritas utama untuk mempertahankan ABC atau airway, breathing, dan circulation. Airway ini pertahankan jalan nafas, pastikan bersih, tidak ada sumbatan, karena apabila terjadi sumbatan pada pasien tersebut, contohnya pembengkakan udin pada jalan nafas, itu bisa menyebabkan kekurangan oksigen, bahkan kematian. Perhatikan juga untuk cedera leher atau tulang belakangnya. Breathing ini pernafasan. Perhatikan juga gerakan dadanya, nafas, aliran udara, karena beberapa luka bakar yang terkena pada wajah dan leher, kemungkinan adanya pembengkakan atau udin pada saluran pernafasannya. Sehingga biasanya melakukan pertimbangan untuk intubasi oleh tenaga medis kesehatan yang terlatih. Selanjutnya sirkulasi, atau ini kita bisa melakukan penyakit pada nadi, tidak terlambat bisa melakukan FJP. Tapi untuk pasien-pasien yang tidak memiliki kontraindikasi tertentu, kita cek untuk bagian warna kulit, suhu pasien, kesadaran pasien, variabilitas dapat menyebabkan kekurangan cairan dan dapat mengganggu sirkulasi tubuh untuk cairan mengalami shock. Tanda-tanda shock ini yang pertama ada pucat, keringat dingin, tensi rendah, tinggi atau bisa shock ya. Ada penanganan luka bakar dari Mariana tahun 2023. Penanganan luka bakar ini bisa dilakukan dengan membilas area yang terbakar dengan air mengalir agar menghilangkan nyeri dan panas. Kalau misalkan tidak ada air mengalir di sekitarnya, bagaimana kita lakukan untuk kompres dengan air, jangan kompres dengan es. Karena kalau misalkan kita kompres dengan es, hal ini akan menyebabkan kerusakan jaringan kulit yang makin dalam atau makin parah. Selanjutnya, untuk penutupan pada bagian luka bakar tersebut digunakan steril atau kain bersih. Hindari luka dengan kapas karena akan menyebabkan lengket pada kulit yang terkena luka bakar. Selanjutnya, pada korban yang bisa menunjukkan kekurangan oksigen. Untuk itu diperlukan udara segar. Maka dari itu kita sebagai penolong diwajibkan untuk menjauhkan pasien dari kerumunan orang banyak untuk mendapatkan oksigen itu sendiri. Selanjutnya ada penata laksanaan langkah pencegahan shock ini bisa dengan melakukan resusitasi cairan apabila alatnya memadai. Yang pertama rumusnya untuk pemberian cairan menurut Baxter 4 cc RL dikali luas luka bakar dikali berat badan pasien. Hal ini dapat mencegah shock hipovolemik pada pasien luka bakar derajat 2 dan 3. Resusitasi cairan ini kenapa dibutuhkan cairan RL? Karena cairan RL ini cairan fisiologis yang mengandung elektrolit yang diperlukan dan mengandung laktat juga yang dapat mengurangi insiden asidosis hiperloremik tahun 2023. Berikut daftar pustaka yang untuk 6 hari dari berbagai sumber dan yang sudah kami paparkan dalam materi pembelajaran pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai pemateri mewakili dari kelompok 6 pamit untuk undur diri. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk Kak Arelisia yang sudah menyampaikan materinya dengan cukup baik. Alhamdulillah ya. Sekarang mungkin untuk sesi selanjutnya yaitu proses tanya jawab yang mungkin nanti akan ditanyakan oleh kelompok-kelompok lainnya jika ada yang memang kurang dipahami atau dirasa ada yang belum jelas. Lanjut kepada sesi yang terakhir yaitu doa tutup. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga Zoom pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat dan ilmu baru ya untuk kita semua. Alhamdulillah, sesi terakhir doa tutup, kita tutup Zoom pada pagi ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Baik teman-teman, semuanya udah selesai. Mungkin dari saya dicukupkan sekian juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.